Welcome to our channel. Setiap tahun pada 10 November kalian akan menandai kalender sebagai Hari Pahlawan. Hal tersebut sebagai pengingat bahwa pada tanggal yang sama di tahun 1945 terjadi puncak pertempuran di mana tentara Indonesia melawan tentara Inggris dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Namun sudahkah kita memahami peristiwa dan mengetahui latar belakangnya? Agar tidak ikut latah seperti teman-teman kita, berikut fakta seputar peristiwa 10 November yang juga lekat dengan sebutan pertempuran Surabaya untuk kamu. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Latar belakang. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara menemui masalah yang kemudian dikenal sebagai Perang Pertama pasca kemerdekaan. Saat itu, pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 guna melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Mereka ini tentara Inggris yang tergabung dalam tentara sekutu Allied Force Netherlands East Indies atau FNI, serta turut pula membonceng tentara Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun alih-alih menjalankan tugas utama, FNI juga punya maksud tersembunyi, yakni membantu Belanda merebut kemerdekaan Indonesia. Pada dasarnya, Perang Surabaya dilatar belakangi oleh insiden Hotel Yamato. Lebih tepatnya ketika bendera Belanda dikibarkan di puncak menara dan membuat geger penduduk. Padahal, pemerintah telah menyerukan bahwa mulai 1 September 1945, bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia 6 tahun 1984, karya Marwati Junad Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto yang dilansir Tirto menyebut bahwa para pemuda dan pejuang di Surabaya menurunkan dan merobek warna biru dalam triwarna bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato 19 September 1945. Tentara Belanda WVC Plugman yang ikut tewas saat itu membuat suasana antara tentara Indonesia, NICA dan FNI mulai memanas. Selang beberapa waktu, tentara Inggris kembali tersulut amarahnya ketika komandan militer mereka, General Malaby, tewas saat melewati Jembatan Merah. Robert Manserk yang menggantikan posisi Malaby menyambutnya dengan dikeluarkannya ultimatum bahwa pada 10 November 1945 Indonesia harus menyerahkan semua persenjataan dan menghentikan perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Melawan tentara Inggris. G. Mujanto dalam Indonesia abad ke-20 tahun 1998 menuliskan, tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal Robert Manserk mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang isinya antara lain, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Namun yang terjadi kemudian adalah ultimatum tidak diindahkan dan membuat pertempuran pecah pada akhirnya. Pukul 6.00 pagi di 10 November 1945, Inggris menggempur kota Surabaya dan berbagai penjuru yang langsung mendapat respons dari arek-arek Surabaya. Tak ayal, pertempuran yang terjadi digambarkan sebagai perang antara tentara Inggris dan rakyat Surabaya. Sebab diketahui bahwa serangan dari darat, laut, dan udara oleh tentara Inggris hanya dihadang oleh 20.000 tentara, sementara 100.000 orang lainnya merupakan warga sipil. Belum lagi serdadu lawan yang jumlahnya mencapai 30.000 orang tersebut dibekali dengan persenjataan lengkap. Mereka juga lebih dikenal terlatih. Sementara militer Indonesia yang tergabung dalam BKR
adalah bekas peta, heiho, kenil, dan pemuda yang tak pernah mendapat latihan militer sama sekali. Jadi diperkirakan kekuatan pihak Indonesia mencapai 120.000 dengan persenjataan tidak lebih dari 50.000. Bung Tomo, pengobar semangat. Sebenarnya ada banyak tokoh yang terlibat dalam pertempuran Surabaya. Sejumlah perwira seperti Jenderal Mayor R. Muhammad Mangunprojo, Kolonel Sungkono, Kolonel Jono Sewoyo, hingga Kolonel Mustopo ada dalam barisan tersebut. Namun tampaknya Sutomo alias Bung Tomo yang tidak berpangkatlah yang justru paling tersohor namanya. Bagaimana tidak? Hal ini terkait dengan perannya yang mengobarkan semangat perlawanan. Merdeka atau mati, teriak Bung Tomo melalui mikrofonnya. Selain itu, melalui pancaran radio pemberontakan milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI, tersiar pula pidato-pidatonya yang menjaga moral arek-arek Surabaya. Yang pada intinya, ia tidak henti-hentinya membakar semangat para pejuang. Di lain sisi, ia juga salah satu pemimpin laskar yang kemudian ditarik ke Kementerian Pertahanan. Meski pada akhirnya ribuan pejuang Indonesia gugur dan kalah dalam perang ini, namun perlawanan ini dianggap berhasil memukul tentara Inggris dan mendapatkan perhatian internasional. Yang mana Indonesia tetap berhasil mempertahankan kemerdekaan karenanya. Dampak perang. Secara garis besar, pejuang Surabaya berhasil mempertahankan kemerdekaan. Namun yang tidak bisa dilupakan begitu saja adalah jatuhnya banyak korban. Terlebih pertempuran ini didominasi oleh sipil dan pihak lawan dilengkapi dengan persenjataan canggih. David Weil dalam Birth of Indonesia tahun 1949, seperti dikutip Ben Anderson dalam Revolusi Pemuda, menyebut bahwa perlawanan Indonesia berlangsung dalam 2 tahap. Pertama, pengorbanan diri secara fanatik dengan orang-orang yang hanya bersenjatakan pisau-pisau belati, menyerang tank-tank Sherman, dan kemudian dengan cara yang lebih terorganisasi dan efektif, mengikuti dengan cermat buku-buku petunjuk militer Jepang. Karena itu, tidak heran jika kemudian berjatuhan banyak korban, bahkan dikatakan bahwa tidak kurang dari 200.000 orang yang terdiri atas rakyat sipil terpaksa mengungsi dari Surabaya ke daerah-daerah yang lebih aman akibat pecahnya pertempuran tersebut. MC Rickloffs dalam A History of Modern Indonesia tahun 1993 dalam rilis Tirto mencatat dampak dari peristiwa bersejarah ini menggugurkan setidaknya 6.000 sampai 16.000 orang dari pihak Indonesia. Sedangkan korban dari pasukan sekutu kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 orang. Sementara korban paling banyak ada di Jalan Raya Pahlawan yang saat ini dibangun Tugu Pahlawan. Di luar dari dampak negatif, ada kabar baik yang bisa diambil dari peristiwa ini, yakni terbentuknya jiwa nasionalisme bangsa Indonesia untuk menentang kembali dominasi sekutu atau Nica di Indonesia. Sehingga pertempuran Surabaya merupakan barometer dan motivasi bagi daerah-daerah lain yang ada di wilayah teritorial Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dalam perjalanan panjangnya, pertempuran Surabaya kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan yang diagendakan pada 10 November setiap tahunnya. Ditetapkannya tanggal pada peristiwa tersebut sebagai Hari Pahlawan didasari pada keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Dalam Kepres tersebut, Presiden Soekarno menandatangani 6 hari bersejarah yang dijadikan sebagai hari nasional bukan hari libur. Namun, sebagaimana dirilis dari Kompas, meski baru ditetapkan sebagai hari nasional pada tahun 1959, faktanya peringatan Hari Pahlawan sudah ada sebelum tahun itu. Hal tersebut dilihat dalam majalah Arsip edisi 64 Juli sampai Desember 2014 yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Nah, dari catatan-catatan tersebut diketahui Bung Karno telah menghadiri peringatan Hari Pahlawan di Bali pada tahun 1958, 1 tahun sebelum penetapan 10 November sebagai Hari Pahlawan.
Melalui arsip itu pula lah diketahui bahwa setiap 10 November diadakan perayaan atau pawai melintasi jalan-jalan besar di Surabaya, terutama melewati Hotel Orange atau Hotel Yamato. Sebab di tempat itulah bendera Belanda diturunkan oleh para pemuda Surabaya untuk selanjutnya digantikan dengan berkibarnya bendera merah putih di udara. Itulah tadi fakta seputar pertempuran Surabaya yang yakini dirayakan sebagai Hari Pahlawan Nasional, bukan tentang mengucapkan atau mengutip slogan merdeka atau mati di sosial mediamu. Lebih dari itu, Hari Pahlawan adalah momentum untuk mengingat perjuangan dan semangat kemerdekaan yang seharusnya tetap hidup di dalam diri kita masing-masing. Nah, menurut kalian, bagaimana cara terbaik merayakan Hari Pahlawan?